Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya teman-teman, rekan-rekan semuanya yang bersedia untuk meluangkan waktu mengikuti kegiatan saya di sore hari ini dalam hal berbagi ilmu tentang kegiatan yang telah saya pelajari di calon guru penggerak. Baiklah, langsung saja ulun share screen ya. Judulnya di sini yaitu praktik baik berbagi ilmu tentang budaya positif. Untuk menumbuhkan budaya positif, maka diperlukanlah sebuah lingkungan yang positif melalui penerapan disiplin. Sebelumnya kita mengenali dulu kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Kebutuhannya itu yaitu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti kebutuhan akan fisiologis seperti makanan, kesehatan, rumah, dan rasa aman. Kemudian berikutnya yaitu kebutuhan biologis atau reproduksi. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima. Dan ketiga itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan penguasaan. Yang keempat kebutuhan akan pilihan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi apabila dari kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi dengan cara yang baik, maka besar kemungkinan hal itu akan menimbulkan suatu permasalahan pada diri seseorang. Semua orang senantiasa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut dengan berbagai cara. Namun bila tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa saja melanggar aturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi kapasitas untuk berubah itu berada pada diri kita sendiri. Kalau kita mau berubah, maka perubahan itu akan terjadi. Namun jika kita tidak mau merubahnya, maka hal itu pun akan sangat mustahil terjadi. Akan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline atau disiplin tentang diri sendiri. Disiplin yang berasal dari diri kita sendiri. Itu berarti ketika kita akan menciptakan murid yang merdeka, mereka harus memiliki rasa disiplin diri dan perlu orang lain untuk menumbuhkan disiplin tersebut. Disiplin itu dapat menggali potensi seseorang untuk menuju kepada suatu tujuan, untuk merasa dihargai dan bermakna. Dengan disiplin kita bisa mempelajari cara mengontrol diri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki sikap disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jika yang seharusnya kita yakini itu diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, toleransi, kejujuran, dapat dipercaya, kepemimpinan, dan keadilan, empati, baik hati, kontrol diri, tidak merendahkan orang lain, dan lain-lainnya. Nilai-nilai kebajikan itu jika sudah tertanam di dalam diri seseorang, maka hal itu akan menggerakkan seseorang tersebut untuk melakukan kebaikan. Namun bila mereka tidak meyakininya, maka nilai kebajikan itu akan sulit untuk terlaksana. Manusia itu melakukan segala sesuatunya itu karena ada motivasi. Ada motivasi yang berasal dari diri sendiri dan ada pula motivasi dari orang lain. Secara eksternal itu karena dorongan dari luar, misalnya karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, atau karena ada sesuatu hal, misalnya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dalam mentaati sebuah aturan dan menjadi disiplin, kita pasti mengenal akan adanya kata-kata hukuman, konsekuensi. Nah, di sini yang kita pahami selama ini yaitu ketika berkata disiplin, berarti itu memang sudah ada tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Jika tidak disiplin, otomatis akan mendapatkan hukuman. Sedangkan restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang
lebih kuat. Ini bermanfaat untuk menguatkan anak dalam jangka yang lebih panjang. Di sini anak bisa belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah, dan restitusi ini bersifat positif. Jika anak-anak melakukan kesalahan, jika kita melakukan hukuman kepada mereka, maka hukuman itu akan sangat berpengaruh pada jangka panjang anak. Bisa saja hal tersebut akan mengakibatkan anak itu menjadi yang lebih disarankan untuk menumbuhkan dalam budaya positif itu yaitu menggunakan restitusi, di mana segitiga restitusi ini itu memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan masalah anak, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir itu menanyakan masalah. Ketika kita melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak, maka hal tersebut anak mengenali masalahnya dan menjadikan anak itu menjadi lebih baik. Di sini ada kegiatan yang sudah saya lakukan, bisa dilihat videonya. Ditaruh di tangan Arifa. Arifa yang kedua. Pasti marah. Itu juga kalau dikasih duit juga marah. Mendorong teman karena Arifa memperhatikan susah tidak kan? Kasihan juga ya. Gua ada berkam. Kita sudah memberikan dari yakin dan kan harus menyayangi ada acara lain biar adik aku tidak mendorong teman, kan bisa ngomong sama si Nita. Iya, kalau masih ini nggak paham. Kalau nggak paham boleh nanti bilang sama ibu dulu biar ibu dulu yang menyampaikan sama Nita ya. Coba kalau adik didorong temannya seperti itu tadi kenapa lagi pakai tas? Udah kok, Bu. Nanti kalau Alika diganggu temannya lagi biar sama ibu ya. Biar ibu yang biasa udah dibantu ya. Ya, terima kasih ya Alika. Boleh pulang. Nah, seperti itu Bu, pengalaman saya dalam menerapkan konsep budaya positif di sekolah. Ketika saya melakukan segitiga restitusi itu, anak-anak merasa lebih senang karena mereka tuh merasa lebih dihargai ketimbang kita harus memberikan hukuman kepada mereka. Memang harus diulang-ulang. Kadang hari ini sudah dilakukan, besok sudah mereka perbaiki, namun di esok hari mereka masih mengulang lagi. Jadi ketika mengaplikasikannya di sekolahan, terutama di jenjang TK itu, kita memang harus lebih sabar dalam melakukannya. Demikian yang bisa saya sharing kepada ibu-ibu. Semoga saja bermanfaat dan tetaplah semangat untuk menjadi pendidik yang hebat. Tanggapannya atau umpan baliknya, boleh mohonkan bisa mengisi di kolom. Mungkin ada yang bertanya atau menambahkan, boleh saja, dipersilakan. Terima kasih Bu Dinar. Oke, ini dari Bu Rian ya. Apa tadi namanya Bu? Restitusi. Ya, restitusi itu kan kalau kita bilang tuh lebih baik daripada hukuman dan apa satunya itu Konsekuensi. Ya itu apa untuk apa aja sih Bu contohnya
contoh resolusi yang bisa kita terapkan tuh apa aja yang bisa kita gunakan sehingga nanti kita bisa pakai itu tuh untuk kemudian hari untuk berkelanjutan gitu. Kalau misalnya kayak hukuman itu kan bisa anak tuh jadi takut. Terus kalau suka apa yang satunya tadi tuh dia bisa mengulang lagi. Nah kalau restitusi tadi kan dia bisa, kata ibu tadi, bisa berkelanjutan, bisa akan datang sampai akan nanti tuh bisa tetap tertanam dalam hati gitu kan. Nah saya mau tanya tuh satu aja Bu yang bisa diterapkan itu apa, soalnya di sekolahan saya tuh rencana mau saya bikin seperti itu supaya anak tuh lebih tertib, lebih disiplin gitu. Jadi Bu. langsung jawab ya. Untuk segitiga restitusi itu berlaku untuk apa saja ya. Ketika kita ingin menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nih, kita mau anak kita itu berlaku disiplin antri, budaya antri gitu ya. Jadi kita bisa menerapkannya itu dalam suatu kesepakatan di dalam kelas dulu. Jadi kita membuat kesepakatan, misalnya anak-anak kita membuat kesepakatan kelas, misalnya tidak boleh datang terlambat, misalnya ya, atau saling menyayangi teman, terus menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Nah, ketika suatu kesepakatan kelas itu sudah terlaksana dan anak-anak itu ternyata tidak mentaatinya, misalnya melanggarnya, jadi kita bisa melakukan segitiga restitusi tersebut. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukumnya karena hal itu tidak baik ya. Jadi kita melakukan seperti ini tadi, menganggap masalah anak itu benar, kita seperti seolah-olah menyetujuinya. Namun di akhir penerapan ini kita memberikan solusi agar anak itu bisa menemukan atau menyelesaikan masalah itu dengan hal yang lebih positif. Tanya lagi Bu, tadi untuk kesepakatan tadi itu apa gurunya yang memberitahu misalnya, oh anak-anak kita tidak boleh, kita jangan mengganggu, kita tidak boleh bertengkar gitu. Berarti gurunya dulu baru anaknya menyepakati gitu ya. Jadi untuk melakukan kesepakatan tersebut kita membuatnya bersama-sama dengan anak. Jadi ketika di kelas, jadi anak-anak kita hari ini akan membuat kesepakatan nih supaya pembelajaran kita menjadi lebih baik. Anak diajak terlibat langsung di situ, Bu. Nah, setelah kesepakatan itu terjadi, setelah selesai dibuat dan mereka sepakat semuanya, ketika di lain hari mereka melakukan pelanggaran, maka dilakukanlah tindakan restitusi. Apakah bisa dipahami, Bu? Sudah bisa dibayangkan. Oke. Kemudian membuka kolom chat tadi. Ya, ini untuk Ibu Rian ya. Apa cara itu berlaku untuk mendidik anak di rumah? Karena biasanya anak lebih nurut dengan guru daripada ibu. Hal ini bisa saja dilakukan atau diterapkan di rumah ya. Namun kalau di rumah itu harus bersama dengan orang tua, kalau di sekolah itu bersama guru. Jadi kalau di sekolah itu kesepakatan yang dibuat bersama ibu guru, kalau di rumah kesepakatan yang dibuat bersama orang tua. Seperti itu Bu pengaplikasiannya. Itu tergantung kesepakatan antara anak dan orang tua atau anak murid dan guru, seperti itu Bu Rian. Oke, Bu Rian lewat chat. Oke, terima kasih Bu Rela. Oke. Terima kasih Bu Rian. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Semoga apa yang telah saya paparkan ini bisa memberikan sedikit tambahan wawasan pengetahuan dalam kita mendidik anak, agar kita bisa memperlakukan anak itu dengan lebih salah hilap mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada ibu-ibu bisa meninggalkan room. Ya, terima kasih Bu, permisi ya. Oke, terima kasih Bu Sumi. Terima kasih Bu Sunarti atas ilmunya. Oke, terima kasih Bu Rela. Terima kasih Bu Narti, semoga bermanfaat. Amin. Sukses selalu. Amin. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam.